ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadits yang sangat penting untuk kita perhatikan kandungannya. Dan ini dari amalan-amalan harian yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka melalui jalur Abul Khair Marthad bin Abdullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini sahabat yang meriwayatkan hadits adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau yang bertanya kepada Nabi dan minta wejangan. Dia meriwayatkan dari Abu Bakar juga seorang sahabat muda, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau akhirnya setelah Nabi meninggal tinggal di Mesir. Karena itu sanad-sanad periwayatan hadits ini berputar di kalangan orang-orang Mesir. Nah, ini gambaran ya dari potret kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, giat dalam belajar menuntut ilmu. Sebagian dari sahabat mengambil berguru dari sahabat yang lain. Karena ilmu itu luas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada para sahabatnya banyak hal. Seperti di dalam hadits ini. Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang termulia. Bahkan beliau adalah orang yang termulia di antara seluruh sahabat Nabi dan Rasul setelah para Nabi dan Rasul itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di sini bertanya, memohon kepada Nabi suatu hal, dan ini sangat mendalam untuk kita renungi. Dikatakan annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alimni du'aan." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa. Di sebagian riwayat ada ya Rasulullah di depannya. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa. Ad'u bihi fi salati. Yang doa ini saya baca di dalam salatku. Saya membaca doa itu di dalam salatku. Di dalam sebagian riwayat Imam Muslim ada tambahannya, fi salati wa fi baiti. Ajarkan kepadaku doa yang saya berdoa dengannya dalam salatku dan di rumahku. Dan di rumahku. Qala, maka Nabi SAW bersabda,
mengajarkan kepada Abu Bakar, "Qul," katakanlah, "Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, "Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah saya ya Allah dengan pengampunan yang berasal dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah saya. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini hadits luar biasa ya. Seorang sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga di dalam kehidupannya orang yang paling terdepan di dalam belajar ilmu, minta tambahan ilmu, dan minta pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, "Alimni doaan, ajarkan kepadaku doa." Itulah kebahagiaan ya di dalam kehidupan. Kalau seorang itu dia tidak pernah lepas dari makna menuntut ilmu, terikat dengan ilmu. Jadi aktivitas dan kegiatannya punya keterkaitan dengan ilmu. Abu Bakar memohon, meminta kepada Nabi, "Alimni doaan, ajarkan kepadaku sebuah doa." Beliau nggak minta doa apa, karena Nabi yang lebih tahu doa apa yang cocok dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang doa ini kata Abu Bakar, "Adu'u bihi," saya pakai berdoa dengannya, "fi salati," di dalam salatku. Dalam riwayat Muslim, "wa fi baiti," dan di rumahku. Ini doa dari doa-doa yang bagus dibaca di dalam salat. Apakah itu pada saat sujud, pada saat ruku, atau sebelum salam. Ini dari doa-doa yang bagus untuk dibaca di dalam sholat. Demikian pula di riwayat Muslim, "di rumahku." Doa ini beliau juga inginkan supaya beliau berdoa dengannya di rumahnya. Iya. Dan ini kelihatan ya dari kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka ini selalu punya keterikatan dengan Allah, ketergantungan kepadanya, dan berdoa kepadanya. Dan ini dari ibadahnya para nabi dan para rasul. Iya. Dari ibadahnya para nabi dan para rasul. Karena itu di surah Al-Anbiya disebutkan doa-doanya para nabi dan para rasul. Disebutkan doa-doa para nabi dan para rasul. Disebut doa Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan para nabi itu, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sungguhnya para nabi dan para rasul itu
Mereka bersegera di dalam kebaikan. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan, penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Iya. Dan ini berbeda ya dengan orang-orang gendeng dari kalangan sufi yang seperti kata sejumlah ulama, siapa yang belajar tasawuf, dia akan menjadi zindiq. Ya mereka ini kalau masuk katanya berbicara tentang hikmah, tingkat ibadah paling tinggi. Seakan-akan kalau seorang berdoa itu belum sampai ke derajat yang tinggi dari ibadah, belum jadi wali. Dan ini dari bahaya pemikiran orang-orang sufi, menyesatkan, keluar dari jalannya para nabi dan para rasul, dan meninggalkan dari agama, dari amalan yang mulia. Berdoa kepada Allah itu adalah ciri penghambaan, adalah salah satu ibadah yang agung. Kata Nabi SAW, doa huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Itulah ibadah. Makanya di surah Al-Fatihah disebut doa. Ihdinas siratal mustaqim. Itu contoh penerapan dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poros ubudiyah dan lambang dari memohon pertolongan kepada Allah. Nah itu kalau dibilang jenjang ibadah yang paling tinggi, itulah yang paling tinggi. Iya. Mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah, dan mewujudkan kesempurnaan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau minta diajari doa untuk beliau baca di sholat dan di rumah beliau. Ini pelajaran lain ya dari kehidupan para sahabat. Mereka itu mempelajari ilmu untuk diamalkan. Karena itu kalau mereka sudah bertanya kepada Nabi sesuatu, minta diajari oleh Nabi sesuatu, maka sesuatu itu dia pegang selama mereka hidup. Sesuatu itu mereka pegang selama mereka hidup, mereka amalkan, dan kontinu untuk melakukannya. Dan ini berbeda dengan banyak dari kita ya. Kadang kita banyak mendengar ilmu, banyak belajar. Tapi masalah kita itu di dalam pengamalan. Di dalam mempraktekkannya. Jadi perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan segala keutamaan yang beliau miliki. Orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka. Orang yang paling banyak jasanya terhadap Rasulullah SAW. Kawan perjalanan Nabi SAW dalam hijrah. Diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Berbagai ayat Al-Quran secara khusus menjelaskan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang terbaik di tengah umat ini menurut kesepakatan ulama Islam dan umat Islam. Khalifah Rasulullah SAW yang pertama. Dengan segala keutamaan dan kebaikan beliau. Bersamaan dengan itu lihat. Apa doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar. Qul, katakan wahai Abu Bakar. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Subhanallah. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini diri-diri kita sebagai manusia, tapi banyak di antara kita yang tidak menyadarinya. Sebab hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sering ada masalah, sering banyak kekurangan. Makanya makna-makna ini
kadang kita tidak hadirkan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu, dari sudut amalan hati, amalan dengan anggota tubuhnya, amalan dengan lisannya, beliau memiliki amalan-amalan yang tidak disaingi oleh para sahabat. Tidak disaingi oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan tidak disaingi oleh siapapun yang datang setelah beliau. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi ajarkan kepadanya doa yang agung, yang membangun suatu kaidah penghambaan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya zalamtu nafsi, telah menzalimi diriku. Ini penegasan bahwa dia pernah berbuat kezaliman. Ya, siapapun kita, tidak ada yang lepas dari perbuatan kezaliman. Apakah menzalimi diri kita sendiri, atau menzalimi orang lain, atau berbuat kezaliman antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk dosa dan maksiat. Nah, ini bukan cuma pengakuan saya menzalimi diriku saja, tapi zulman katsira, saya menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Dengan kezaliman yang sangat banyak. Ini Abu Bakar ya, radhiyallahu ta'ala anhu, diajari doa seperti oleh Nabi SAW. Bagaimana pula dengan kita? Kita yang dalam sehari dan semalam tidak lepas dari kezaliman, dari dosa. Banyak dari hal-hal yang kita telantarkan. Banyak dari kewajiban-kewajiban kita yang kita tidak maksimal di dalamnya. Kadang waktu sholat kita terlambat, kita masuk di dalam sholatnya seperti melakukan rutinitas saja, tidak ada hubungan antara hatinya dengan Allah. Di dalam kesehariannya mungkin dia terhadap keluarganya, anak-anaknya banyak berbuat kezaliman. Terhadap orang lain berbuat kezaliman dalam muamalahnya. Dan kadang sebagian dari kita duduk-duduk saja, dia berbuat kezaliman yang sangat banyak di dalam hatinya, dari bentuk ketidaksyukuran, tidak menerima takdir dan ketentuan Allah, tidak rela dengan pembagian Allah, berburuk sangka kepada Allah. Itu kezaliman yang sangat besar, subhanallah. Jadi kezaliman kita itu banyak sekali. Dan ini harus kita sadari. Jangan terlalu pede, oh saya alhamdulillah sudah baik. Saya alhamdulillah jauh dari dosa. Saya jaga sholat 5 waktu. Saya berpuasa. Ya, amalan itu enggak ada yang, mungkin di antara kita tidak ada yang sehebat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam amalan-amalannya. Iya. Tiba-tiba Nabi bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang sholat jenazah? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa di antara kalian mengunjungi orang sakit? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa di antara kalian yang berpuasa? Abu Bakar mengangkat tangannya. Siapa di antara kalian hari ini bersedekah? Abu Bakar yang mengangkat tangannya. Itu dari amalan-amalan zahir. Belum lagi dari amalan-amalan hati, yang itu tampak sekali di berbagai kejadian. Ketika orang-orang meragukan Nabi di peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar yang paling pertama mempercayainya. Ketika di sulh perdamaian Hudaybiyah, Abu Bakar yang menguatkan Nabi pada keputusannya. Nah, ini kalau dilihat di dalam kehidupan beliau, dari amalan-amalan luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu, beliau diajari doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu kezaliman.
Iya, kadang hal tersebut berbentuk dosa, dan kadang hal tersebut masuk ke dalam perkara-perkara yang makruh, bukan hal yang paling tepatnya, paling layaknya untuknya. Jadi ini pokok yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sumber masalah kita. Ya, mari kita selalu memikirkan pada amalan-amalan yang kita kerjakan, di dalamnya kita bangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percantik keberadaan kita di sisi Allah. Selalu kita periksa diri kita ini, kita sedang diawasi oleh Allah. Ini amalan kita sudah baik atau tidak. Hadirkan makna kerinduan kepada Allah, kecintaan kepadanya. Nah, itulah yang membuat jiwa itu menjadi jiwa yang merdeka. Menjadi jiwa yang bebas dengan ketaatan. Jiwa yang baik hubungannya dengan Allah, itulah jiwa yang merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki. So, kalau dia tidak seperti itu, berarti hubungannya dengan Allah tidak baik. Itu artinya dia diperbudak oleh syaitan, atau dia diperbudak oleh hawa nafsunya dan syahwatnya. Walaupun secara fisik, kondisi badannya, dia mungkin bukan orang yang dipenjara, bukan budak manusia, bukan pula orang yang dijajah. Tapi dari sudut hakikat, dia adalah orang yang terbelenggu, terjajah dalam penjara yang sangat dalam sekali. Dibelenggu oleh syaitan. Karena dia mengikuti dari ajakan-ajakan dari syaitan. Dibelenggu oleh syahwatnya dan nafsunya. Gemarnya memperturutkan keinginannya dan syahwatnya. Dan itu yang menjadi sumber permasalahan pada seorang hamba. Karena itulah doa yang agung ini diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapkan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, ini posisi besar ya. Dia kumpulkan dua makam, dua jenjang penghambaan. Jenjang yang pertama, dia mengakui kekurangan dirinya, kelemahannya. Dan jenjang yang kedua, dia menyadari, meyakini bahwa yang bisa memberi ampunan untuknya dan memberi taubat baginya itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dua hal dari sebab pengampunan dosa. Dari sebab pengampunan dosa, sebab seorang diangkat derajatnya, dan sebab seorang itu dilapangkan dari rezeki dan kebaikan untuknya. Karena itu doa yang semana dengan ini itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib di salat malam, dan kita juga boleh membacanya di doa istiftah kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di sebagian riwayat wa ana minal muslimin. Iya. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bidambi faghfir li dhunubi jami'an. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan seterusnya dari doa istiftah. Ya, setelah membuka dengan doa yang agung itu, kemudian
Dia berkata, ya Allah, Engkau lah yang maha berkuasa, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkau adalah Rabbku, dan saya adalah hambamu ya Allah. Saya menzalimi diriku, saya mengakui dosa-dosaku. Ampunilah seluruh dosa-dosaku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib di sholat malam. Boleh juga dibaca di doa istiftah di sholat wajib. Kalau misalnya dia sholat sendiri atau sholat sebagai imam. Tapi ini doanya panjang ya. Biasanya kalau di sholat berjamaah itu, imam itu dia baca doa istiftah yang pendek saja, yang mencocoki, yang memudahkan untuk jamaahnya. Iya. Jadi maksudnya di sini bahwa ini dari doa-doa diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Karena ini membangun hubungan. Nah, ini sumber kekuatan. Sumber kekuatan di dalam kehidupan. Dia selalu tahu dirinya banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan dia selalu memohon kepada Allah pengampunan dan rahmat. Tidak ada yang memiliki pengampunan dan rahmat itu kecuali hanya Allah, dan dia selalu bersandar kepada Allah. Iya. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya Allah, faghfirli maghfiratan min indik. Ampunilah saya dengan pengampunan yang berasal dari sisimu. Ini bahasa untuk pengampunan yang luar biasa. Maksudnya pengampunan yang telah mencukupinya untuk segala dosa yang dia miliki. Iya. Ini pengampunan ini mencakup seluruh dosa-dosanya. Apabila dia bertobat dari seluruh dosa-dosanya, dihadirkan tobatnya dan permohonan ampun untuk seluruh dosa-dosanya, maka itu mencakupnya. Warhamni, dan rahmatilah saya. Ini juga dari pokok yang diperlukan, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dua hal, pengampunan dan rahmat yang diminta, makanya ditutup dengan dua nama dari Asmaul Husna yang terkait dengan itu. Innaka antal ghafurur rahim. Karena Engkau ya Allah adalah yang maha ghafur, yang maha mengampuni, menutupi dosa, menghapuskan dosa, mengampuni dosa, ar-rahim, dan maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi. Dan ini dari doa-doa yang agung hendaknya selalu kita baca. Karena Abu Bakar membacanya bukan di sholatnya saja. Di riwayat Muslim disebut Abu Bakar juga ingin membacanya di rumahnya. Kalau dia berada di rumahnya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makna doa ini sebagaimana yang melekat untuk kita semua di dalam kehidupan kita, menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang baik hubungannya dengan Allah, sehingga membuat kita menjadi orang yang baik hubungannya di tengah manusia, dan menjadi orang yang merdeka di dalam kehidupannya dengan sebenar-benar hakikat dari kemerdekaan itu. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.